Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Rumah Kuburan Dendam Sakti. Melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, and so get ready to be haunted. Sakti hanya terdiam melihat tingkah majikannya yang seperti itu. Nadia berjalan mendekati Sakti. Ia terus tertawa seolah habis menonton stand up komedi. Sorry Mbak Sakti, tadi aku cuma bercanda kok. Mana ada hantu di zaman modern begini, ya kan? Tandasnya. Lalu duduk di kasur dan menyantap makanannya. Mendengar itu, Sakti tersenyum tipis. Neng belum pernah lihat hantu? Tanya Sakti dengan suara lirih menyeramkan. Matanya berubah menjadi merah, kulitnya menghitam, dan kuku tangannya mulai memanjang seakan siap mencakar gadis remaja yang ada di depannya itu. Aku mah gak percaya sama begituan. Itu tuh ada di zaman Belanda, Mbak. Sekarang zaman sudah canggih, hantu mah lewat. Jawab Nadia dengan santainya sambil terus melahap makan malamnya. Mbak Sakti sudah makan? Tanya Nadia dan mengangkat wajahnya menghadap Sakti. Belum, Neng. Jawab Sakti lembut. Wujudnya berubah kembali menjadi manusia dengan wajah yang polos seperti biasanya. Mbak Sakti sekarang turun, lalu ambil nasi terus makan di sini sama aku ya, ujar Nadia dan mendorong Sakti pelan keluar kamarnya. Tapi Neng, saya sudah sana. Tolak Sakti dan tak digubris oleh majikannya. Nadia terus mendesak hingga Sakti tidak bisa menolak. Ia pun turun menuruti kata majikannya. Di sisi lain, dalam perjalanan pulang, pelan-pelan aja Pak, tukas Bu Retno pada suaminya yang tengah menyetir mobil dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, Mikael tengah tertidur di kursi belakang sambil memeluk boneka Spiderman yang memang selalu ada di dalam mobil kecuali ketika dicuci. Dan dia pasti sudah pulang, mah. Kasihan dia kalau terlalu lama di rumah sendirian, jawab Pak Sumarto yang terus menambah kecepatan. Loh, jangan pikirkan Nadia saja, pikirkan keselamatan kita juga dong, Pak, ujar Bu Retno tinggi. Mendengar itu, Pak Sumarto menurunkan kecepatannya. Maafin Papa, mah. Papa tidak berpikir sampai ke arah situ, ujar Pak Sumarto pada istrinya. Saat ini, perasaan Pak Sumarto tidak tenang memikirkan Nadia. Ya Tuhan, semoga putriku baik-baik saja, doanya dalam hati. Dia pun mulai melajukan mobilnya dengan kecepatan normal. Sekitar 45 menit kemudian, sampailah mereka di rumah. Pak Sumarto dan Bu Retno turun dari mobil. Rumahnya gelap dan semua lampu mati. Rumah ini seperti tidak berpenghuni. Terlihat sangat menyeramkan. Ditambah dengan suara burung hantu yang tak henti-hentinya berbunyi. Pak, lampunya kok mati? Ini kan masih jam 9 malam, kata Bu Retno. Pak Sumarto semakin khawatir. Ia bergegas masuk sambil menggendong Mikael yang masih tertidur. Papa, tungguin Mama dong. Bu Retno berlari kecil mengejar suaminya. Mereka berjalan menaiki tangga dan menuju kamar Nadia. Tok 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 tok.
Nadia, Nadia. Pak Sumarto mengetuk kamar Nadia, tapi tidak ada jawaban. Kembali Pak Sumarto mengetuk, tetap tidak ada jawaban. Suara jantung Pak Sumarto semakin kencang. Rasa khawatirnya semakin kuat. Ia takut kalau terjadi sesuatu pada putrinya. Kenapa Nadia nggak buka pintu, Pak? Tanya Bu Retno yang juga terlihat sangat khawatir. Pak Sumarto tidak menjawab pertanyaan istrinya. Dia terus mengetuk pintu kamar Nadia. Dobrak aja pintunya, Pak, ujar Bu Retno. Pak Sumarto pun kemudian mendobrak pintu kamar Nadia. Keduanya melotot kaget. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Astaga, ucap Pak Sumarto, hampir serempak dengan istrinya. Mereka begitu kaget melihat Nadia yang sedang merangkak menaiki tembok dengan posisi tubuh yang kayang. Wajahnya gelap, pupil matanya putih, dan kukunya panjang yang saat ini mencakar-cakar tembok hingga langit-langit kamarnya. Ketika ia menyadari kehadiran Pak Sumarto dan Bu Retno, kepalanya berputar dan berbalik menghadap punggungnya. Dia tertawa dengan suara yang persis suara kuntilanak. Nadia, Pak, kenapa putri kita berubah begitu? Mama jadi takut, Pak, ujar Bu Retno. Pak Sumarto tidak menjawab istrinya. Dia sangat khawatir pada Nadia. Entah setan apa yang merasukinya. Melihat anaknya yang sedang berjalan kayang di atas langit-langit rumah, ia pun merasa sangat ketakutan. Namun, ia harus menepis rasa takutnya tersebut demi bisa menyelamatkan keluarganya. Nadia, turun, Nak. Kamu sedang apa di sana? Turun, sayang, ujar Pak Sumarto pada Nadia yang tengah kerasukan. Nadia hanya tersenyum sinis dengan mata yang terus melotot. Kemudian dia melompat dari atas dan sekarang berdiri tepat di depan Pak Sumarto. Dia membalik kepalanya ke posisi semula dan menatap Pak Sumarto penuh dendam. Siapa kamu yang sudah merasuki anakku? Kata Pak Sumarto dengan suara bergetar sambil berjalan mundur dengan merentangkan tangannya sebagai isyarat untuk istrinya. Nadia yang dirasuki makhluk yang penuh dendam itu terus mendekati Pak Sumarto. Jangan mendekat. Keluar dari tubuh anakku sekarang juga, tegasnya, dan menjangkau sapu yang ada di samping itu. Pak Sumarto mengayunkan sapu itu dengan penuh tenaga. Tapi makhluk yang sedang mengendalikan tubuh Nadia dengan secepat kilat menghindar. Anak ini akan tinggal bersama aku di sini, ujar makhluk yang ada dalam tubuh Nadia. Tidak, itu tidak boleh. Keluar dari putriku sekarang juga, tandas Pak Sumarto. Raga dan sukmanya harus jadi milikku. Suara makhluk itu terus saja tertawa aneh. Makhluk itu terbang kembali ke atas langit-langit dan berdiri terbalik. Rambutnya menjuntai ke bawah. Ia kembali menatap Pak Sumarto dengan tatapan tajam dan raut wajah yang sangat marah. Pergi dari rumah ini sekarang juga, atau aku bunuh keluargamu satu persatu, ancam makhluk yang saat ini masih merasuki tubuh Nadia. Aku akan pergi kalau kau kembalikan putriku, jawab Pak Sumarto, berusaha melakukan negosiasi dengan makhluk itu. Sudah aku katakan, Raga dan Sukma gadis ini telah menjadi milikku, tegas makhluk itu dengan suara yang menggelegar. Pak, Mama takut. Kalau kita pergi Nadia bagaimana, Pak? Mama gak mau kehilangan putri kita, Pak, ujar Bu Retno menangis sembari menurunkan Mikail yang saat ini telah terbangun karena keributan itu. Mikail mengucek matanya dan melihat Nadia sedang berjalan turun di tembok.
Mama, Kak Nadia keren ya, bisa jalan di tembok. Mikail dengan polosnya berbicara tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Nadia yang tengah dirasuki berjalan turun dan memandang Mikail dengan tatapan senang, seolah ia telah mendapatkan mangsa baru. Melihat itu, Pak Sumarto bergegas menarik Mikail dan istrinya untuk berlari keluar dari rumah itu. Pikirannya saat ini tidak sepenuhnya mengarah ke Nadia, tetapi bagaimana ia bisa menyelamatkan istri dan putranya dari makhluk itu. Sambil terus berlari menuruni tangga, ia berpikir bagaimana cara untuk menyelamatkan Nadia dari makhluk pendendam itu. Pak Sumarto kemudian membuka pintu dan menyuruh istrinya membawa Mikail masuk ke dalam mobil. "Mah, bawa Mikail pergi dari sini. Ini kunci mobilnya," seru Pak Sumarto dan memberikan kunci mobil pada istrinya. "Gimana dengan Papa?" "Mama jangan khawatir. Nanti Papa nyusul setelah nyelamatin Nadia," jawabnya meyakinkan istrinya. "Tapi Papa harus janji, Papa dan Nadia harus selamat," seru Bu Retno. "Gak ada waktu membuat janji seperti itu, Mah. Pergi sekarang juga, Mah." Dari kejauhan, tampak jelas makhluk itu berjalan menuruni tangga. "Cepat pergi!" tukas Pak Sumarto yang sudah sangat panik dan ketakutan. Bu Retno menghidupkan mobilnya dan mulai menancap gas keluar dari gerbang rumah itu. Dan brak! Tiba-tiba, mobil yang dibawa Bu Retno tertabrak truk besar dan terlempar jauh. Truk yang menabrak itu pun kembali melaju dengan kencang dan menghilang seolah ditelan bumi. Pak Sumarto jatuh lemas dan tidak berdaya melihat kejadian itu. Makhluk jelmaan Sarti berdiri di depan pintu sambil tersenyum puas. Makhluk itu kemudian keluar dari tubuh Nadia dan menghilang. Nadia kemudian tersadar dan melihat ayahnya duduk menangis histeris tepat di gerbang rumah. Dia hendak berlari menghampiri ayahnya, namun sebuah tangan dengan kuku panjang menarik tubuhnya masuk ke dalam rumah. "Papa, tolong Nadia!" Teriakannya begitu kencang hingga Pak Sumarto tertegun dan sontak menghentikan tangisannya. Dilihatnya Nadia tengah diseret oleh makhluk itu. Dia berlari mengejar Nadia. Ketika dia hampir sampai menjangkau Nadia, pintu pun tertutup rapat dan terkunci. Pak Sumarto berusaha mendobrak pintu itu, tetapi tetap tidak bisa. Dia menangis sangat keras dan menjedotkan kepalanya di tiang rumah. "Ya Tuhan, tolong putriku," ujarnya menangis. Pak Sumarto menangis dan mengutuk dirinya sendiri karena telah membawa keluarganya masuk ke dalam rumah terkutuk itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk menyelamatkan Nadia. Dengan cepat, ia mengusap air matanya dan berlari menuju arah terlemparnya mobil istri dan anaknya. Napasnya mulai tersenggal karena sudah terlalu lelah untuk berlari. Semakin dekat dari mobil, dia pun memperlambat langkahnya. Badannya sudah sangat lemas. Peluh mengucur dan membasahi wajah serta bajunya. Dia ingin berteriak meminta tolong, tapi tak ada seorang pun yang lewat. Lagi pula rumah yang dibelinya itu lumayan jauh dari pemukiman warga. "Ya Tuhan, kepada siapa aku harus meminta tolong?" ujarnya sendiri. "Apa salahku sehingga makhluk itu menyakiti keluargaku?" Lanjutnya, karena dia yakin tidak pernah menyakiti siapapun. Sekarang ia berdiri tepat di depan mobil istrinya yang telah dihantam truk. Namun tubuh istrinya dan anaknya tidak ada di sana. "Ya Tuhan, di mana istri dan anakku? Kalau memang mereka selamat, mereka tidak mungkin secepat itu pergi, karena pasti mereka terluka parah." Pak Sumarto terus mencari-cari tubuh istri dan anaknya
di sekitar tempat mobil itu terlempar. Namun, nihil tetap tidak ditemukan. Dia sangat yakin istri dan anaknya tidak mungkin selamat karena kerasnya hantaman truk tadi. Pak Sumarto mengambil ponsel dari kantung celananya. Ia hendak melaporkan kejadian itu pada pihak yang berwajib. Tut tut tut. Suara tangan menekan tombol ponsel dan tiba-tiba berhenti dan tidak melanjutkan menekan nomor kantor polisi. Kalau aku telepon polisi, pasti mereka menganggap aku membuat laporan lelucon. Mereka pasti tidak percaya kalau semua ini adalah ulah arwah gentayangan, ujarnya sendiri sambil menghapus kembali sebagian nomor yang sudah ditekan. Sebaiknya aku menghubungi Pak Dedi. Aku yakin dia pasti tahu semua ini, tambahnya. Pak Sumarto kemudian menelpon Pak Dedi. Halo Pak Dedi, ini saya Pak Sumarto. Apa Pak Dedi bisa datang ke rumah saya sekarang? Oh begitu. Kalau memang tidak bisa, biar saya yang ke rumah Pak Dedi sekarang. Pak Sumarto kemudian menutup teleponnya. Dia berjalan ke arah jalan utama untuk mencari taksi atau apapun itu yang bisa mengantarnya ke rumah Pak Dedi. Di tengah perjalanan, sekitar jam 11 malam, ada seorang laki-laki parubaya yang lewat menggunakan motor. Pak Sumarto melambaikan tangannya. Laki-laki itu pun berhenti. Pak, bisa antar saya ke Jalan Sanca Blok 9? Tanya Pak Sumarto. Tapi ini sudah malam Pak, jawab laki-laki itu. Nanti saya bayar lebih. Tolong ya Pak, pinta Pak Sumarto. Namanya orang kampung, dikasih bayaran lebih pasti tidak akan menolak. Ayo Pak, naik, ujar laki-laki itu. Di tengah perjalanan, laki-laki itu membuka pembicaraan karena dilihatnya Pak Sumarto tampak gelisah. Bapak kenapa? Kok kelihatan gelisah begitu? Tanya si tukang ojek. Gak ada apa-apa kok Pak, jawab Pak Sumarto. Bapak kok berani sekali jalan sendirian di sekitar situ? Sebenarnya Bapak tinggal di mana? Bapak bukan warga kampung sini ya? Tanya si tukang ojek lagi. Saya memang bukan warga asli kampung sini. Saya dari Pagutan. Tapi sekarang saya tinggal di rumah besar itu. Baru beberapa hari pindah ke sini Pak, jawab Pak Sumarto. Mendadak tukang ojek itu berhenti. Loh, kenapa ngerem mendadak begini Pak? Tukas Pak Sumarto. Apa saya nggak salah dengar Pak? Bapak tinggal di rumah besar di ujung jalan sana? Tanya si tukang ojek sambil menuju ke arah. Pak Sumarto menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Astaga, kenapa Bapak berani sekali? Memangnya kenapa Pak? Tanya Pak Sumarto. Rumah itu ada penunggunya Pak, ada hantunya. Tak ada satu orang pun yang berani membeli rumah itu. Dulu ada orang dari Sangiran yang membeli rumah itu. Baru 1 hari mereka langsung pindah. Kabarnya mereka selalu diganggu oleh hantu wanita. Satu lagi Pak, warga sini tidak berani lewat di jalan rumah itu kalau sudah jam 12 ke atas, karena selalu mendengar suara tangis dan teriakan perempuan. Cerita tukang ojek itu panjang lebar. Saya saranin sama Bapak, lebih baik Bapak cepat-cepat pindah dari rumah itu. Tambahnya kemudian mulai menancap gas motornya kembali. Pak Sumarto mengangguk mendengar cerita tukang ojek tersebut. Rasa penasarannya terhadap rumah itu sekarang sedikit terjawab. Namun yang masih membendung di pikirannya, kenapa hantu itu menyakiti keluarganya? Dia merasa tidak puas sebelum bertanya langsung kepada Pak Dedi, selaku orang yang menjadi perantaranya membeli rumah tersebut. Pak Sumarto ingin dipertemukan dengan Pak Leo, pemilik asli rumah itu. Banyak pertanyaan yang ingin diajukan kepadanya. Sudah sampai Pak. Tukang ojek itu pun berhenti di depan gerbang rumah Pak Dedi.
Terima kasih banyak, jawab Pak Sumarto dan menyodorkan uang lembaran 200.000. Tukang ojek tersebut tersenyum sumringah menerima uang tersebut. Wah, terima kasih banyak Pak, ini banyak sekali, kata si tukang ojek. Sebelum masuk, Pak Sumarto bertanya kepada si tukang ojek. Oh ya, Bapak kenal tidak sama pemilik asli rumah yang saya beli itu? Saya nggak begitu kenal Pak, cuma saya tahu namanya Pak Leo. Beliau juga bukan orang asli kampung kami. Cuma tanah tempat dibangunnya rumah itu dibeli dari warga kampung kami. Namanya Pak Darwis, terangnya dengan panjang. Kami juga heran Pak, semenjak dibangunnya rumah itu, warga kampung kami banyak kena teror kalau lewat sana, lanjutnya. Pak RT dan warga lainnya sempat membicarakan hal tersebut dengan Pak Leo, tapi beliau menanggapinya biasa saja, tambahnya lagi. Terus, tidak ada tindak lanjut lagi? Tanya Pak Sumarto. Sejauh yang saya tahu sih nggak ada Pak. Karena semenjak itu warga yang ikut protes ke rumah Pak Leo serempak jadi sakit keesokan harinya. Semuanya muntah darah. Untuk mereka tidak ada yang meninggal. Mendengar cerita itu, badan Pak Sumarto menggigil ketakutan. Namun ia tidak menampakkan ketakutannya tersebut di depan tukang ojek itu. Dia tidak ingin tambah penasaran dan khawatir. Dia langsung menekan bel rumah Pak Dedi. Kalau begitu, saya pergi dulu ya Pak, ujar si tukang ojek. Loh, kenapa Bapak tidak balik? Kan arah pulangnya ke sana, seru Pak Sumarto. Takut Pak, nanti saya diganggu dedemit. Saya mau numpang tidur di masjid sana saja, besok baru pulang, jawab si tukang ojek dan langsung tancap gas. Pikiran-pikiran negatif terus berseteru di otak Pak Sumarto. Kenapa Pak Dedi lama sekali? Gerutu Pak Sumarto dengan kaki yang tak hentinya menyentak-nyentakkan yang menandakan dia saat itu sangat khawatir. Beberapa menit kemudian, keluarlah seorang laki-laki mengenakan baju tidur. Bapak pikir rumah saya ini tempat bermain? Main pencet bel seenaknya, ganggu orang lagi istirahat saja, bentak laki-laki itu. Pak Sumarto begitu kaget. Ternyata yang keluar bukanlah Pak Dedi, tapi orang lain yang sama sekali tidak ia kenal. Bukankah ini rumah Pak Dedi? Ia bertanya dengan nada suara yang benar-benar heran. Siapa Pak Dedi? Saya tidak kenal. Ini rumah saya, ujar pemilik rumah tersebut. Kalau begitu saya minta maaf Pak, mungkin saya salah alamat. Pak Sumarto mengangkat kedua tangannya dengan posisi bagaimana seharusnya orang meminta maaf. Dia bingung harus kemana lagi. Pak Sumarto kemudian mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Pak Dedi kembali. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Suara operator menjawab telepon Pak Sumarto. Shit, seru Pak Sumarto dengan nada yang sangat kesal. Dasar laki-laki penipu, kurang ajar, umpatnya. Pak Sumarto tidak tahu mau minta tolong pada siapa lagi. Mau tidak mau, ia harus melaporkan kejadian ini pada pihak yang berwajib. Dia kemudian mulai menekan nomor kantor polisi di ponselnya. Baru saja menekan fitur memanggil, ponselnya mati kehabisan baterai. Sial, ujarnya semakin kesal. Pak Sumarto melirik jam tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tidak mungkin ada kendaraan yang lewat jam segini, gumamnya. Mau tidak mau ia harus berjalan panjang menuju kantor polisi karena tidak ada kendaraan yang lewat.
Sekitar jam 3.10, Pak Sumarto sampai di kantor polisi. Nafasnya terengah-engah. Ia berhenti dan memegangi lututnya. Tampilannya begitu lusuh. Kemejanya yang sudah compang-camping, lengan bajunya yang disisingkan. Ia menghapus peluh yang tak hentinya mengucur dari dahinya. "Selamat pagi, Pak," kata Pak Sumarto pada salah satu polisi yang sedang bertugas. "Pagi, Pak. Ada yang bisa kami bantu?" Pak Sumarto mengangguk dan membuat laporan. Dia mulai menceritakan kejadian dari awal hingga ia sampai di kantor polisi. Mendengar laporan Pak Sumarto, petugas polisi itu mengernyitkan alis, seolah tidak percaya. Baru pertama kali ia menerima laporan yang berhubungan dengan hantu. "Mungkin Bapak cuma halu saja. Mana ada hantu di zaman modern begini," ujar petugas polisi tersebut. "Kalau Bapak nggak percaya, mari ikuti saya sekarang juga," seru Pak Sumarto kesal. "Begini saja, kami akan segera memproses laporan Bapak. Sebaiknya Bapak istirahat dulu di kursi depan. Jam 6 pagi kita buktikan ke rumah Bapak," ujar petugas polisi tersebut. "Baiklah," timpal Pak Sumarto kemudian berjalan menuju kursi depan. Dia merebahkan tubuhnya dan terlelap. Matanya sudah sangat lelah, hingga tak terasa terpejam begitu cepat. Keesokan harinya, Pak Sumarto dan 3 orang polisi mendatangi rumah yang dibelinya tersebut. Sepintas dilihat tak ada yang aneh dari rumah tersebut. Salah satu polisi menekan bel. Ting tong, ting tong. Suasana terlihat tegang. "Takkan ada yang membuka pintu, Pak? Rumah ini terkunci dari dalam," ujar Pak Sumarto. "Dobrak saja pintunya, Pak. Putri saya ada di dalam dan ditahan oleh makhluk mengerikan. Tolong anak saya, Pak," lanjut Pak Sumarto dengan nada khawatir dan sangat memelas. Ceklek. Tiba-tiba pintu terbuka dan keluarlah sosok wanita yang cantik mengenakan baju setelan. Rambutnya terikat rapi dengan bibir yang merah merona. Senyum indah terukir di bibir manisnya. Dan dek, Pak Sumarto sangat kaget. Ia tertegun dengan mata melotot. "Mama?" ucapnya lirih. Dia ingat betul kejadian tadi malam. Istri dan anaknya dihantam truk hingga terlempar jauh. Wanita itu tersenyum manis melihat Pak Sumarto. "Papa dari mana saja sih? Mama khawatir banget," ujar Bu Retno sambil memeluk suaminya. Pak Sumarto hanya terdiam kaku dan tidak membalas pelukan istrinya. Dia masih bingung entah siapa yang berada di depannya saat ini. Pak Sumarto ingat betul betapa mengerikannya kejadian yang menimpa istri dan anaknya tadi malam. "Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Polisi semuanya karena sudah membawa suami saya pulang. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih," lanjut wanita itu dengan nada yang begitu sopan. "Sama-sama, Bu. Tolong suaminya dibawa ke dokter psikiater. Sepertinya sarafnya terganggu," jawab salah satu petugas polisi sembari berbisik dengan petugas lainnya. "Maksud Bapak apa? Suami saya baik-baik aja kok. Iya kan, Pak?" Wanita itu memandangi suaminya dengan tatapan tenang. Meski begitu, tak sepatah kata pun keluar dari mulut Pak Sumarto. "Kalau begitu kami pamit dulu, Pak. Bu, selamat pagi." Selang beberapa menit kemudian, para petugas polisi itu kemudian pergi dari rumah tersebut. "Papa dari mana? Kenapa baru pulang? Mama khawatir banget." Wanita itu menenteng tangan Pak Sumarto masuk ke dalam rumah. "Siapa kamu?" Pak Sumarto menepis tangan wanita cantik
yang sedang memegang tangannya tersebut. "Papa ngomong apa sih? Ini kan aku, istri papa," jawab Bu Retno sedikit tinggi karena terkejut tangannya ditepis begitu keras. Gak mungkin. Jelas-jelas tadi malam aku melihat sendiri truk besar menghantam mobilnya." "Truk apa? Jangan ngomong ngaco begini deh, Pak. Sepertinya polisi itu benar. Papa memang harus dibawa ke psikiater," ujar Bu Retno. "Sekarang papa sarapan dulu. Anak-anak udah lama nungguin di meja makan tuh," ujarnya lagi. Pak Sumarto menatap ke arah meja makan. Dia melihat Nadia dan Mikail sedang menyantap sarapannya. Namun ia merasa memang ada yang aneh. Perlahan ia berjalan menuju meja makan dan menatap kedua anaknya. "Astaga!" pakiknya melihat apa yang dimakan kedua anaknya. Nadia dan Mikail terus melahap potongan tubuh kucing hitam. Tatapan mereka kosong dengan mulut yang dipenuhi simbahan darah. Iya, darah kucing yang mereka makan. Sungguh mengerikan. Pak Sumarto berbalik dan berusaha memberanikan diri. "Ayo sarapan, Pak. Duduk sini dekat Mama." Wanita itu menarik kursi yang ada di sebelahnya. "Dasar iblis. Siapa kamu sebenarnya? Tunjukkan dirimu. Aku tidak akan tertipu lagi dengan ilusi yang kamu buat." Suara Pak Sumarto begitu berani, meskipun masih ada rasa takut yang menggerogoti batinnya. Suara tawa yang persis sama yang didengar Pak Sumarto ketika hendak menyelamatkan Nadia. Bu Retno yang tadinya begitu cantik tiba-tiba berubah menjadi wujud sosok yang memang tidak asing lagi di mata Pak Sumarto. "Sarti!" seru Pak Sumarto. "Apa yang kamu inginkan dariku? Kenapa kamu menyakiti keluargaku?" Bersama dengan tawa khas kuntilanak itu, Nadia dan Mikail tiba-tiba menghilang. "Di mana istri dan anak-anakku? Di mana?" Suaranya mulai meninggi. "Mereka sudah menjadi milikku. Kami tidak punya salah padamu. Kenapa kamu meneror kami?" "Takkan ada yang terjadi tanpa sebuah alasan yang pasti," ujar makhluk jelmaan Sarti. "Cari tahu kebenaranku, maka keluargamu akan kembali," lanjutnya. "Kalau kau gagal, keluargamu akan jadi santapanku." Sarti kemudian menghilang di balik tembok. Pak Sumarto tertegun dan memikirkan kalimat Sarti. Kebenaran apa yang harus kucari? Apa maksudnya? Dia pun sangat bingung, entah dari mana dia harus memulai. "Ya Tuhan, bantu aku. Kalau tidak, keluargaku akan tiada," keluhnya. "Ya Tuhan, berikan petunjuk untuk hamba-Mu ini." Badan Pak Sumarto terjatuh lunglai di samping meja makan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia terus menangis dan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa keluarganya saat ini. Di tengah rontaan batinnya, tiba-tiba ia teringat kata-kata tukang ojek semalam. Benar, aku harus ke rumah Pak Darwis sekarang. Aku harus tanya siapa Pak Leo sebenarnya. Mungkin dia ada hubungannya dengan arwah Sarti yang meneror keluargaku, ujarnya sambil bergegas bangun dengan melangkah keluar rumah. Pagi itu memang sangat sepi. Tak ada kendaraan yang lewat di depan rumahnya. Ia pun memutuskan untuk berjalan kaki menuju rumah Pak Darwis.
Beberapa menit kemudian, sampailah Pak Sumarto di pemukiman warga. Dia kemudian berhenti di sebuah warung rindang yang letaknya di pinggir jalan. Di samping warung tumbuh pohon liang yang lumayan besar. Terasa sangat sejuk di sana. "Bu, pesan nasi campur sama teh hangat satu," kata Pak Sumarto pada pemilik warung yang tengah sibuk melayani pembeli. Dia duduk di kursi panjang dengan meja kayu khas warung desa, yang di atasnya tampak kerupuk dan ceret. "Tunggu sebentar ya Pak," jawab si pemilik warung. Dia benar-benar sangat lapar. Perutnya terus saja berbunyi. Bagaimana tidak, dia belum makan apapun dari tadi malam. "Ini Pak." "Terima kasih Bu." "Bapak mau kemana? Bapak bukan orang sini ya?" tanya pemilik warung dengan memeluk nampan di dadanya. "Saya mau ke rumah Pak Darwis. Bisa Ibu tunjukkan arah rumahnya?" tanya Pak Sumarto balik tanya. "Oh, mau cari rumah Pak Darwis ya?" Pak Sumarto membalas dengan sebuah anggukan pelan. "Bapak jalan aja lurus. Ketemu pertigaan di ujung sana, Bapak belok kanan. Nah, 2 deret rumah dari situ adalah rumah Pak Darwis. Rumahnya bercat hijau muda Pak." Pemilik warung menjelaskan panjang lebar, sambil tangannya bergerak menunjukkan arah jalan. "Terima kasih banyak Bu. Ini bayarannya." Pak Sumarto menyeruput tehnya hingga sepertiga gelas, kemudian bergegas pergi tanpa memakan nasi yang sudah dipesannya. "Pak, kembaliannya," panggil pemilik warung. Namun Pak Sumarto tak menghiraukan panggilannya. Ia terlalu terburu-buru. Teka-teki ini harus terpecahkan. Pak Sumarto menggerutu dan mempercepat langkahnya. Dalam perjalanan, beberapa warga memperlihatkan Pak Sumarto. Ada yang melihat dengan tatapan tajam, ada pula yang berbisik dengan tetangganya. Mungkin mereka melihatnya aneh, dengan pakaian yang mahal namun kotor dan kucel. Tapi masa bodoh dengan apa yang mereka pikirkan. Pak Sumarto terus berjalan hingga akhirnya ia sampai di rumah Pak Darwis. Dilihatnya gerbang yang sudah terbuka, dan ia pun langsung masuk ke halaman rumah yang dipenuhi banyak bunga melati di pagarnya. Tok 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 tok. "Assalamualaikum." Tak ada yang menjawab. Pak Sumarto mengetuk lagi pintu kayu yang catnya sudah mulai pudar itu. Tok 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 tok. "Assalamualaikum. Permisi." Seorang laki-laki tua yang berbadan agak bungkuk, telanjang dada, datang dari arah samping rumah, membawa beberapa singkong segar yang baru saja dicabut. "Cari siapa nak?" "Pak Darwis ada kek?" "Saya Pak Darwis." Kakek itu tersenyum mendekati Pak Sumarto. Terlihat jelas giginya yang sudah menghitam karena terlalu sering mengunyah sirih. Pak Darwis menaruh singkong yang dibawa tersebut di teras rumah, dekat bakul yang terisi penuh dengan talas. "Ayo nak, duduk dulu." Pak Darwis mempersilahkan Pak Sumarto duduk di kursi rotan yang ada di teras rumahnya, sembari ia mengambil air minum di dapurnya. Pak Darwis menyuguhkan ceret dan gelas yang terbuat dari tanah liat juga. Pak Sumarto meliriknya dengan tatapan yang penuh tanda tanya. "Istri saya sudah lama meninggal nak. Jadi apa-apa harus saya kerjakan sendiri." Jawab Pak Darwis, yang seolah tahu apa yang sedang dipikirkan tamunya itu. Pak Sumarto hanya tersenyum tipis mendengar ucapan kakek yang usianya sudah uzur. "Anak ini siapa? Ada perlu apa mencari saya? Saya baru pertama kali ada tamu yang gak dikenal," ujar Pak Darwis.
tersenyum lagi sambil melipat kapur sirih di tangannya. Laki-laki tua ini memang sangat ramah. Saya ingin bertanya tentang Pak Leo. Saya dengar Pak Leo membeli tanah dari Pak Darwis yang sekarang dijadikan rumah mewah di ujung jalan sana. Nada Pak Sumarto mulai terlihat serius. Mendengar nama Pak Leo, kakek itu secara spontan menghentikan tangannya yang akan memasukkan sirih ke mulutnya. Raut wajah yang tadinya tenang penuh keramahan mendadak berubah menjadi sendu. Terlihat jelas ada rasa bersalah yang terpendam dari dalam diri Pak Darwis mendengar nama Pak Leo. Sejenak Pak Darwis terdiam. Matanya memandang ke langit-langit. Hembusan nafasnya terdengar jelas bahwa ia saat ini merasa tidak nyaman dengan apa yang ditanyakan Pak Sumarto. "Jawab saya, Pak. Siapa Pak Leo sebenarnya?" desak Pak Sumarto. Sekali lagi Pak Darwis mengembuskan nafasnya sebelum ia akhirnya menceritakan yang sebenarnya. Leo dan Santoso adalah pengusaha muda dari kota yang datang ke desa kami sekitar 40 tahun yang lalu. Pak Darwis mulai bercerita. "Apa? Santoso?" kejut Pak Sumarto. "Ada apa, Nak?" tanya Pak Darwis yang bingung melihat ekspresi tamunya itu ketika mendengar nama Santoso. "Santoso Purnomo? Benar orang ini?" tanya Pak Sumarto lagi. "Bagaimana anak tahu nama lengkap itu?" kembali Pak Darwis heran. "Santoso Purnomo itu ayah saya, Pak," jawab Pak Sumarto lagi. "Sebelum saya lanjutkan ceritanya, saya mau tahu dulu apa tujuan anak sebenarnya datang menemui saya. Saya yakin itu semua tidak semata-mata karena Pak Leo," ujar Pak Darwis mengernyitkan alisnya. "Begini, Pak. Saya membeli rumah besar di ujung jalan sana dari Pak Leo. Akan tetapi setelah beberapa hari tinggal di sana, keluarga saya selalu diteror oleh arwah jahat yang namanya Sarti." Dek. Jantung Pak Darwis seolah ingin lompat keluar dari ruang hidupnya. "Sarti?" ujar Pak Darwis. Alisnya mengerut dan wajahnya spontan pucat. Ada rasa takut yang tampak dari wajahnya. "Iya, Pak. Sarti. Dia mengambil istri dan anak-anak saya. Entah apa yang dilakukan pada mereka, tapi saya yakin mereka masih hidup. Iblis itu memberikan saya teka-teki yang saya pun tidak mengerti maksudnya apa. Itu sebabnya saya kemari. Saya butuh bantuan Bapak. Tolong saya dan keluarga saya, Pak," lanjut Pak Sumarto memelas. "Teror itu ada hubungannya dengan masa lalu kami bertiga, Nak. Saya, Leo dan Santoso." Pak Darwis mulai melanjutkan ceritanya yang sempat tertunda tadi. "Sekitar 40 tahun yang lalu, tepatnya ketika kami masih muda, seorang gadis cantik bernama Sarti memikat hati kedua pemuda kota itu, Leo dan Santoso," lanjutnya. "Saat itu Santoso statusnya sudah menikah. Kudengar dari Leo istrinya sedang hamil. Mungkin waktu itu sedang mengandung kamu," tunjuk Pak Darwis ke Pak Sumarto. Pak Sumarto mendengarkan cerita masa lalu itu dengan seksama guna mencari solusi atas masalah yang tengah dihadapi.
Leo menyukai Sarti. Begitu juga dengan Santoso. Sarti pun menjatuhkan hatinya pada Leo karena mengetahui Santoso itu sudah beristri. Tak terima dengan penolakan itu, Santoso merencanakan untuk memperkosa Sarti. Apa? Astaga. Apakah rencana itu terjadi? Tanya Pak Sumarto yang tak menyangka kalau ayahnya telah mengkhianati ibunya. Iya. Diam-diam saya mengikuti Santoso yang pergi menemui Sarti di rumahnya. Sarti tinggal sendiri karena ibunya baru saja meninggal. Ayahnya bagaimana? Tanya Pak Sumarto penasaran. Ayahnya sudah lama meninggal karena dia amuk masa. Ia ketahuan maling kambing salah satu warga. Sadis sekali. Kenapa tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib? Ya begitulah warga kampung ini pada masa itu. Lanjut Pak. Saya masih penasaran apa yang terjadi pada Sarti, kata Pak Sumarto yang kemudian meneguk segelas air. Dari balik pintu, ku dengar Santoso mengatakan kalau ia diminta Leo untuk membawa Sarti ke danau. Di sana Leo ingin melamar Sarti, katanya. Apakah Sarti percaya? Tanya Pak Sumarto penasaran. Sarti itu gadis yang polos dan tak berpendidikan, nak. Jadi gampang sekali percaya sama orang. Apalagi yang dia tangguhkan itu Leo, laki-laki yang disukainya. Lagi pula, Leo memang berencana menikahi Sarti. Itulah yang dimanfaatkan ayahmu, ujar Pak Darwis menambahkan. Lalu, kemana ayahku membawa Sarti? Benarkah dia membawanya ke danau? Tidak. Santoso membawa Sarti masuk ke hutan yang tidak jauh dari tanah tempat rumah itu dibangun. Santoso menyeret Sarti paksa. Melihat itu, saya langsung menelpon Leo. Cerita Pak Darwis sambil mengingat masa lalu pahit itu. Pak Sumarto masih terdiam menghayati cerita itu. Santoso tidak rela kalau Sarti menjadi milik Leo. Sebelum Leo menyentuhnya, dia ingin mengenyamnya terlebih dulu. Sarti diperkosa. Astaga, kenapa Bapak membiarkan hal itu terjadi? Bukankah Pak Darwis di sana? Harusnya Bapak bisa mencegah hal menjijikan itu dong. Tukas Pak Sumarto dengan suara yang tinggi. Saya sudah berusaha menyelamatkan Sarti, tapi apalah daya aku. Ayahmu saat itu membawa pistol. Tentu saja aku takut ditembak, timpal Pak Darwis. Saya dan Santoso beradu mulut kala itu. Ketika kami sedang bertengkar, saat berlari, Santoso refleks menembakkan pistolnya dan mengenai kepala Sarti. Biadab, gumam Pak Sumarto. Sarti pun tumbang tepat di depan mata Leo. Melihat Leo tengah berada di lokasi, ayahmu kemudian kabur. Pak Darwis melanjutkan ceritanya. Dari kejadian itulah, Leo yang awalnya ramah dan baik berubah menjadi orang yang pendiam. Saya ingat betul kalimat yang diucapkan Leo saat itu. Kalimat yang membuat saya merinding. Apa yang dikatakan Pak Leo? Alis Pak Sumarto semakin mengerut. Akan ku bangkitkan arwahmu. Tuntutlah balas dendammu hingga anak cucunya. Mendengar itu, wajah Pak Sumarto tegang. Kulitnya berubah pucat. Terlihat sangat jelas ketakutan dalam dirinya.
Ayahku yang salah. Akulah yang harus menanggung akibatnya. Dendam ini akan merenggut nyawa istri dan anak-anakku yang tidak bersalah, ujarnya dalam hati. Pak Sumarto semakin bingung. Apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan keluarganya dari belenggu dendam arwah gentayangan? Sejenak ia berpikir, bagaimana cara menyelamatkan keluarganya dari arwah Sarti yang penuh dengan dendam. Pak Darwis, kira-kira di mana saya bisa menemukan Pak Leo? Dendam ini harus bisa diselesaikan, seru Pak Sumarto. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.